HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ku belajar menjadi bunga warna biasa, wangi merona. Ku mengalir seperti air, lembah jalannya, bukit maknanya. Ku berjalan menghitung langkah, mencari engkau yang tiada. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, dumogis teterahayu dalam karunia yang widi. Beberapa saat lagi, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan TOS, tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita. Senang sekali bersama saya Nia Gandewa. Mari kita awali dengan tayangan ngopi, ngobrol inspiratif dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Kemanakah langkah ini menuju rupa atau dirupa? Akan kemanakah hidup ini menuju mana? Atau nirwana. Lamani kata-kata. Dalam hidup ini ada 3 hal yang penting yang harus dihayati dalam kehidupan ini: agama, ilmu, dan seni. Agama itu menuntun hidup jadi terarah. Ilmu menjadikan hidup ini lebih mudah. Dan seni membuat hidup ini jadi indah. Saya, Iketut Puspa Adnyana, untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaika, berpikir, berkata, berlaksana. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam HOTS HiTV On The Spot. Hari ini kita berjumpa bersama Apindo Bali dan anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi dalam program Trauma Healing Apindo Bali COVID-19. Seperti apa hikmatnya, seperti apa keseruannya, mari kita nikmati Kriya Namaskara, jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya. Tarik nafas, hentangkan kedua tangan, satukan. Kembali tangan di depan dada. Ambil sikap kayang, kedua tangan selonjorkan ke depan. Kemudian menengadah ke atas. Hembuskan nafas, pandangan ke depan. Kedua tangan disatukan, diputar mengarah ke kanan. Diputar kembali untuk mencapai keseimbangan ke kiri. Dilepas perlahan. Dorong badan ke depan. Kita akan melakukan sekali lagi. Atur nafas halus, teratur. Tarik nafas, hentangkan kedua tangan. Satukan kedua tangan ke atas. Hembuskan nafas kembali ke
Tarik nafas, ambil sikap kayak. Hembuskan nafas, pandangan ke depan. Satukan kedua tangan, putar ke kanan, Ini kriya Namaskara Mudra. putar ke kiri. Perlahan, lepaskan kedua tangan dengan mendorong badan ke depan. Sikap Gardayana, tahan, tahan. Napas. Napas, putar. Dorong badan ke belakang. Satukan kedua tangan, kembali ke Anjana. Tarik nafas. Stopkan pikiran dan konsentrasikan. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Ibarat lukisan alam, Bali hanyalah sebuah bingkai emas. Sementara adat budaya, kehidupan sosial, pariwisata, dan kearifan lokal adalah langgam buana. Yang dengan bijaksana menyerahkan diri dalam goresan kuas ritual. Satyam Siwam Sundaram. Saya Diah Parisia, Hindu Dharma Bercahaya. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Buku adat Bali yang terbaru ini buku yang keberapa ini Pak Prof? Dan berapa orang yang terlibat dalam penulisan buku ini Prof? Berapa penulisnya cukup banyak. Ada dari luar Bali, ada dari UI, ada dari Brawijaya, ada dari Parahyangan, kemudian Brawijaya sudah dari Jember. Selain itu ada dari Unhud, Fakultas Hukum Unhud, ada dari kalangan MDA, Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Kemudian Prof, ada nggak cerita unik nih di balik penyusunan buku yang kreatif ini? Kemudian, apakah ini salah satu buku yang monumental atau mungkin gimana Prof? Kalau kita ingin belajar hukum adat Bali, tentang desa adat Bali, buku apa yang pertama harus dibaca? Kalau kuliah di Fakultas Hukum, buku pertamanya jelas itu. Pengantar ilmu hukum, ditulis Van Avendoren, atau ditulis oleh Dervaat, atau ditulis oleh Sucipto Raharjo. Buku pertama. Kalau kuliah di ekonomi sama, pasti ada buku pertama yang harus dibaca, yang mesti dijawab oleh setiap sarjana ekonomi yang pernah kuliah di ekonomi. Kalau buku pertama saja tidak tahu, jangan tanya buku yang lainnya. Kalau pertanyaannya, kalau ingin tahu hukum adat Bali dan desa adat di Bali, buku pertama apa yang harus dibaca? Ternyata susah sekali mencarinya. Buku kedua ada, buku ketiga banyak, buku keempat tidak terhitung. Buku pertama itu yang mana? Inilah Hot, jelajah kata di balik lensa. Halo Sobat Hindu Dharma, kita jumpa lagi dalam Hot HiTV On The Spot, sebuah tangkapan lensa yang langsung dari sumber berita. Pemirsa, hari ini tepat 19 November 2021, Gedung 3 Wartam kedatangan tamu spesial Ketua Sabaulake PHDI, Bapak Ketut Puspa Atnyana yang telah sharing dan coaching bersama kita dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif. Seperti apa pengalaman dan harapannya?
Inilah Hot Sky TV on the spot dalam jelajah tanpa kata, menganyam mozaik budaya. Pemirsa, demikian tadi high schooling Sekolah Rumaidu Dharma. Dan sesaat lagi kita ikuti ngopi ngobrol inspiratif. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Orti, Dumogis Tatarahayu dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini saya sedang menggenggam Majalah Wartam edisi 80 dengan banner Dresden. Nah, kalau kita buka nih setiap halamannya, kita akan menemukan tulisan Prof. Ketut Sude dengan judul Tradisi Gurukula Zaman Now. Nah, seperti apa nih spirit Gurukula di zaman now? Pemirsa, jangan kemana-mana, ngopi, ngobrol inspiratif akan hadir setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Berbicara tentang spirit Gurukula di zaman now. Kita ketahui Gurukula ini kan sistem pendidikan ala India kuno nih Prof. Bagaimana pelayanan siswa dengan gurunya dalam sebuah ashram. Kalau dulu sih di hutan, kalau sekarang di ashram, Prof. Nah, kalau kita korelasikan di zaman ini atau zaman now, mungkin nggak, Prof? Baik, terima kasih. Ya. Sebenarnya kalau kita berbicara persoalan mungkin itu ya, semua pasti mungkin. Tetapi dalam konteks pelaksanaan Gurukula di zaman sekarang, yang notabene tadi disebut zaman now itu agak susah. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu kecenderungannya kan ingin cepat, instan gitu ya, ingin sesuatu cepat selesai, ingin cepat melihat hasil. Sementara di dalam konsep pendidikan Gurukula itu ditekankan aspek kesederhanaan, kemudian ketabahan, lalu kemudian pendidikan karakter, lalu yang lebih menonjol lagi kan kesabaran menunggu, kan itu yang terpenting ya. Contoh nih dalam penerapan sistem Gurukula ini saat ini, Prof, apalagi pandemi. Katakanlah sampel dari sebuah proses pendidikan Gurukula itu sebenarnya sekolah formal itu ada di Bangli, gitu ya. Di mana anak-anak sekolahan itu diasramkan, lalu kemudian mereka dididik perilakunya, sikapnya, lalu kemudian cara hidupnya, semua ditanggung oleh sepihak. Wadhasan mengatakan konsep pendidikan dalam arti luas mencakup 3 kegiatan utama. Apa saja, Prof? Yang pertama itu menyangkut pembiasaan, yang kedua peneladanan, dan yang ketiga adalah pembelajaran. Jadi anak-anak kita sebenarnya, terutama kan di lingkungan keluarga, pertama harus dibiasakan bangun pagi, lalu kemudian mandi sendiri, lalu melakukan puja Trisanya, lalu kemudian melakukan memperbaiki tempat tidur dan seterusnya. Ini kan pekerjaan-pekerjaan kecil yang harus dibiasakan dari kecil. Sebab kalau hal ini tidak dibiasakan, ujung-ujung mereka dewasa itu kan bisa melakukan hal itu impossible. Yang kedua, selain pembiasaan, anak-anak juga harus diberikan keteladanan. Orang tua harus mampu memberikan keteladanan kepada anak-anak. Jangan hanya memberi contoh, tapi sekali-sekali tampillah menjadi contoh.
Kan ini yang penting. Dan yang ketiga baru proses pembelajaran. Sambil duduk, sambil ngobrol, kita lakukan transfer of knowledge ya, transfer pengetahuan, lalu kemudian dilakukan transmission of value. Jadi kita menyebarkan nilai-nilai kehidupan pada anak-anak. Ini juga bisa diterapkan sebenarnya di lingkungan keluarga masing-masing. Nah, lalu bagaimana nih pandangan Prof untuk menciptakan suasana seperti itu di zaman now, tapi sistemnya gurukula atau gimana Prof? Ya, sebenarnya begini ya, kalau berbicara pada tataran kualitas pendidikan, itu kan tidak bisa lepas dari 3 domain. Pertama menyangkut aspek kognisi, pengetahuan anak. Yang kedua aspek afeksi, sikap. Yang ketiga adalah aspek psikomotorik. Jadi untuk mengukur kualitas dari sebuah output proses pendidikan kan harus dilihat dari tiga domain itu tadi. Nggak bisa lihat satu-satu. Oke, mereka hebat dari segi pengetahuannya, kognitifnya. Tetapi bagaimana afektifnya? Dia bersikap yang baik nggak? Kemudian bagaimana dengan perilakunya di dalam masyarakat? Dia berperilaku yang baik nggak? Nah, dalam konteks Hindu, inilah yang disebut dengan Trikaya Parisuddha. Bagaimana kemudian guru, orang tua di rumah, guru di sekolah, itu mampu memurnikan pikiran anak-anak. Dalam arti berpikir yang baik, berkata yang baik, berperilaku yang baik. Kan ini yang berat. Sebab banyak juga orang tua sekarang, mohon maaf, terjebak pada ideologi kapitalis yang artinya sekolah tidak jarang dijadikan ajang untuk menentukan simbol statusnya, bukan dijadikan arena untuk mencerdaskan anak-anak mereka. Mereka atau orang tua akan merasa bangga ketika anaknya bisa tembus di sekolah favorit. Padahal keluaran dari sekolah favorit belum tentu juga mampu menerapkan kualitas pendidikan sebagaimana yang kita gambarkan tadi. Mungkin nggak ada semacam terobosan baru yang Prof sudah bisa tawarkan, semacam nilai-nilai yang harus dikuatkan kembali bagi pelaku pendidikan, terutama spirit dari gurukula ini agar bisa sampai dalam pendidikan di zaman now. Silakan Prof. Strateginya hanya satu kalau menurut saya nih. Artinya apa? Orang tua, guru, dan pihak manajemen sekolah ini harus kolaborasi, bekerja sama, bersinergi. Saran saya, orang tua, guru, pihak manajemen sekolah hendaknya bekerja sama, berkolaborasi bagaimana mewujudkan anak yang berkualitas, yang dalam konteks Hindu inilah yang disebut dengan anak yang suputra. Demikian pemirsa HTV Channel 3, itulah tadi ngobrol inspiratif bedah kolom majalah Wartam Spirit Gurukula di zaman now bersama Prof Ketut Sudel. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa bersama Prof Sudel pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Di simpang jalan kami bertanya, akan kemanakah empat jalan ini? Sampai di manakah catur marga ini? Sampai di manakah catur marga ini? Pada siapa harus menyapa? Benarkah ini jalan menuju surga? Apakah ini jalan paling utama? Apakah ini jalan paling utama? Wahai rembulan, wahai purnama, kirimkan sinar terang di simpang jalan. Manakah jalan menuju Jagadita? Manakah jalan menuju Jagadita? Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, makna di balik nada
menjadi tayangan akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisia, mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Wahai sang surya, wahai semesta, berilah terang semua langkah ini, agar ku temui jalan Sang Yang Widi, agar ku temui jalan Sang Yang Widi, agar ku temui jalan Sang Yang Widi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.